Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin di Kebon Kopi Cimahi Selatan yang Allah muliakan. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, radio lain, beberapa stasiun TV, para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Sudah dijelaskan di beberapa pertemuan yang lalu bahwa sebelum melakukan jihad, ada satu tahapan yang harus dilakukan, yaitu hijrah. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sungguhnya orang yang beriman hijrah lalu jihad di jalan Allah. Jadi hijrah tahapan kedua setelah iman, sebelum mencapai tahap jihad. Apa itu hijrah? Makna hijrah adalah ayan tanqilal insanu min daril kufri ila daril Islam. Seseorang pindah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Seperti umpama seorang hidup di Amerika dalam keadaan ateis atau Nasrani, kemudian dia masuk Islam dan tidak memungkinkan untuk menampakkan keislamannya, maka wajib bagi dia hijrah ke negeri Islam. Itu yang disebut dengan hijrah. Ketika hijrah, niat manusia beragam. Di antara manusia ada yang hijrah meninggalkan negerinya kepada Allah dan Rasulnya, artinya pindahnya agar mampu melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan inilah niat yang benar ketika hijrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maknanya dia telah meraih apa yang diniatkan dengan niat yang benar. Dan itu sebaik-baik niat ketika hijrah. Ada lagi orang yang berhijrah karena kepentingan dunia. Seperti seorang mencintai harta, dia tinggal di negara kafir. Dia melihat di negara Islam ada peluang untuk memperoleh banyak harta. Maka dia pindah ke negeri Islam, kadang masuk Islam. Seperti ke Mekah atau ke Madinah. Nggak bisa yang non-muslim masuk ke Mekah atau ke Madinah. Itu yang menyebabkan dua kota itu disebut tanah haram. Yang bisa masuk hanyalah yang sudah muslim. Dilihat ID card-nya, dilihat pasportnya, dilihat agamanya. Kalau Islam boleh, kalau tidak Islam tidak boleh. Maka demi keuntungan yang ada di kedua kota itu, dia kemudian masuk Islam. Agar bisa masuk dan bisa berkiprah serta meraih keuntungan duniawi di sana. Sangat mungkin setelah cita-cita yang tercapai dia keluar lagi dari
Mekah dan Madinah, dia kembali murtad. Maka niat hijrah yang seperti ini, niat karena dunia dan tertolak, tidak memperoleh pahala apa-apa, karena Rasul SAW menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niat dan setiap orang hanya memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Itu motivasi hijrah yang kedua. Karena dunia, karena harta, mungkin karena jabatan, kedudukan, pangkat, kekuasaan, popularitas, dan yang sejenisnya. Ketiga, ada orang berhijrah dari negeri kufur ke negeri Islam, tapi mengincar wanita yang gebetannya. Dan dia melihat wanita tersebut berpindah ke negeri Islam. Kalau dia sudah incar, belum ditembak, sudah pindah ke negeri Islam. Akhirnya dia pun ikut hijrah ke negeri Islam tersebut. Hanya dalam rangka bisa menikahi wanita yang diincarnya tersebut. Maka ini merupakan niat yang buruk. Keburukan niat seperti itu diungkapkan dalam kalimat faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa orang yang hijrah demi dunia yang ingin dia raih atau demi wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah itu ke sono. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan maka hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita, enggak. Tapi ila ma hajara ilaih. Hijrah itu untuk hal itu. Beda dengan kalimat awal faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya ke Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya ke Allah dan Rasulnya. Disebut. Kenapa? Karena itu agung, karena itu benar, karena itu baik. Maka disebut ke Allah dan ke Rasul. Tapi karena dunia dan wanita adalah buruk, maksudnya niat untuk dunia, untuk wanita adalah buruk, maka enggan menyebutnya juga. Sama dengan kita. Kepada perbuatan buruk, kita kadang-kadang tidak mau menyebutkannya. Mabuk, judi, zina, dan seterusnya kita nggak bersebut. Pokoknya perbuatan itu patutlah, kan gitunya. Itu uni, asik kayak gitu. Atau ada orang yang tidak kita sukai, kalau ayah si eta saya mau datang. Si eta nyebutnya enggan menyebutkan namanya. Karena apa? Karena tidak suka. Karena dianggap buruk. Makanya niat hijrah untuk dunia dan untuk wanita dinilai buruk secara syar'i, makanya tidak disebutkan. Siapa yang hijrahnya kepada dunia dan wanita, maka hijrahnya ke sana. Tidak disebutkan berarti hijrahnya kepada dunia dan wanita. Tidak. Tapi hijrahnya untuk itu. Itulah 3 motivasi dari hijrah, dan yang benar adalah yang pertama. Harus kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena Allah dan karena Rasulnya. Untuk Allah dan untuk Rasulnya. Dengan cara-cara yang Allah tetapkan dan ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi billahi wa rasulihi, lillahi wa rasulihi, fillahi wa rasulihi. Dan 3-tiganya ini berada di dalam koridor syariat lillah.
motivasi hijrahnya, termasuk niat hijrahnya, termasuk cara hijrahnya. Kadang-kadang orang mengungkapkan hijrah, bertekad hijrah, hadir ke pengajian dan seterusnya, tapi penampilan, kemudian cara, kemudian lingkungan tidak berubah. Caranya masih cara sosialita, penampilannya masih pamer. Kemudian kawan-kawan lingkungannya ya kawan-kawan yang sebelum hijrah, mereka bareng-bareng, setelah hijrah bareng-bareng, karakternya masih itu-itu juga. Hanya beda casingnya kemarin tidak dijilbab, sekarang dijilbab. Beda juga mungkin apa habitatnya dulu brang-breng tepararugu, sekarang mah habitatnya pengajian kajian. Tapi karakternya tidak berubah. Tetap jadi ajang pamer kekayaan, pamer umpamanya barang-barang yang branded yang seperti itu. Maka hijrahnya mungkin lillah billah tapi tidak fillah. Tidak berada dalam koridor syariat yang Allah tetapkan. Jadi yang benar adalah billah, lillah dan fillah. Semuanya karena Allah. Semuanya untuk Allah dan semuanya berada dalam koridor syariat Allah Azza wa Jalla, termasuk proses dari hijrahnya tersebut. Kemudian ada 3 jenis hijrah. Pertama, hijrah lil makan, hijrah tempat. Kedua, hijrah amalan. Ketiga, hijrah orang yang beramal. Ada 3. Tempat, amalan, orang yang beramal. Lihat apa yang dimaksud hijrah orang yang beramal? Lihat. Karena belum dijelaskan. Kalau sudah dijelaskan mantel liar dei plong, oh ya gamblang jelas. Kita rinci satu-satu. Adapun hijrah tempat adalah bi ayyan taqilal insan min makanin takthuru fihi al-ma'asi wa yakthuru fihi al-fusuq wa rubbama yakunu balad kufrin ila baladin la yujad fihi dhalik. Pertama, hijrah tempat, seseorang pindah dari satu tempat yang di dalamnya banyak maksiat, banyak kefasikan, bahkan kufur dan syirik. Kita berada di tempat itu dan memperoleh madarat yang besar. Mungkin kita bisa terpengaruh oleh kebiasaan syiriknya, kufurnya, bid'ahnya atau maksiatnya, terpengaruh. Atau kalau tidak terpengaruh, tertekan. Semua orang musyrik kita bertauhid. Bisa ditekan, bisa dianggap nyeleneh, bisa dianggap ekstremis, radikalis, teroris, macam-macam. Hanya karena beda masalah akidah. Atau semua orang melakukan banyak dosa maksiat, semua orang judi atau mayoritas. Ada judi, ada mabuk, ada prostitusi. Kita menjauhi semua itu. Kita kan yang terpojok ya, yang tersudut. Disebut so'alim, disebut merasa surga milik kakek buyutnya, macam-macam tuh. Hanya karena kita bilang ini haram, ini tidak boleh, ini bid'ah, ini menyimpang. Oh, merasa sudah punya kapling di surga. Padahal kita tidak pernah ngomong begitu ya. Biasalah, nggak bisa membantah secara ilmiah ya. Assassin karakternya apa? Karakter assassination, dibunuh karakternya, dipojokkan, diburukan citranya. Nggak bisa berhujah secara ilmiah, dibunuh karakternya.
diburukkan citranya, diopinikan bahwa dia itu begini dan begitu, terpojok. Akhirnya nggak bisa melaksanakan agamanya. Lalu dia keluar, pindah ke tempat lain walaupun di negara yang sama atau di kota yang sama, tapi kondisi lingkungannya berbeda. Di sana banyak maksiat, di sini banyak taat. Di sana banyak kebidahan, di sini banyak sunnah. Di sana syirik kufur, wah sudah tidak aneh, di sini masih terpelihara iman dan tauhidnya. Maka pindah, itu yang disebut dengan hijrah tempat. Dan wa'adhamul hijrah min baladil kufri ila badal Islam. Seagung-agung hijrah tempat adalah berpindahnya seseorang di negeri kufur, di negeri yang kafir kepada negeri Islam. Dan para ulama menyatakan wajib hukumnya berpindah tersebut demi menyelamatkan agamanya. Kalau nggak pindah, agamanya bisa terkontaminasi, terracuni, terkena syubhat, terkena pengaruh kebiasaan-kebiasaan buruk di negeri kufur tersebut. Amma idza kana qadiran ala izhari dini wa la yu'aridu idza aqama syara'iril Islam fa inal hijrah la tajib alaihi walakinnaha tustahab. Adapun kalau seseorang tinggal di negeri kafir atau di sebuah lingkungan yang penuh maksiat, penuh bid'ah, penuh penyimpangan, tapi agamanya tidak terpengaruh, bahkan dia bisa mendakwahi, bisa merubah, bisa mengadakan kajian-kajian. 1-2 orang fasik berubah menjadi soleh. 1-2 orang yang akidahnya terjangkiti kufur atau syirik atau syubhat, 1-2 orang mulai tercerahkan. Maka eksislah di sana. Dan termasuk jihad fisabilillah. Dakwah di lingkungan seperti itu terbilang jihad fisabilillah. Umpamanya ada ikhwan akhwat kita yang sekarang tinggal di negeri kafir, ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Australia, ada di negara-negara Asia Timur, Jepang, Cina atau Korea. Itu negara-negara kafir. Ada banyak orang Indonesia di sana, baik dalam rangka belajar atau dalam rangka bekerja. Agama mereka tidak terpengaruh, bahkan bisa mengadakan kajian, mengundang ustaz dari Indonesia. Minimal untuk membentengi akidah kaum muslimin di sana, maksimalnya bisa lebih melebarkan sayap dakwah ke lingkungan orang-orang kafir. Mereka tampakkan ukhuwah Islamnya, mereka tampakkan kemuliaan akhlak, mereka tampakkan keindahan Islam. Banyak orang kafir tertarik lalu masuk Islam. Ini bagus. Tidak terlarang tinggal di negeri kafir seperti itu dengan syarat agamanya tetap terpelihara, bahkan bisa mengembangkan. Betapa banyaknya orang-orang yang tadinya kafir masuk Islam hanya karena gaul dengan orang Islam yang ada di sana. Termasuk betapa banyaknya orang yang mengenal sunnah ketika tinggal di negeri kafir. Banyak yang seperti itu. Ketika di Indonesia, wah dia itu anti kepada dakwah sunnah. Anti banget. Akhirnya kerja di luar negeri di Eropa. Sampai di sana, ikhwan-ikhwan yang berpegang teguh kepada sunnah mengadakan pengajian, dia ikut. Terkena hidayah dia. Dapat hidayah rujuk kepada sunnah. Yang seperti itu banyak.
Oleh karena itulah maka kalau di sebuah negeri yang kafir atau satu habitat, satu lingkungan, satu komunitas yang banyak kemaksiatannya, banyak kekufurannya, tapi kita di sana bisa eksis, bisa mempertahankan agama kita, bahkan mengembangkan dakwah, maka hijrah tidaklah wajib bagi orang seperti itu. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, "Fakadzalika idza kana al-insan min ahli al-Islam wa min biladil muslimin, fa innahu la yajuzu lahu ay yusafira ila baladil kufr lima fi dzalika min khatri ala dini wal akhlaqihi wa lima fihi min wa lima fi dzalika idha'atul mal. Walima fi dzalika min taqwati iqtisadil kuffar wa nahnu ma'muruna bi an nughidhal kuffar bi kulli ma nastati." Termasuk dibahas dalam bab hijrah adalah hukum bepergian ke luar negeri, ke negeri kafir. Maka hukum asal tidak boleh. Karena banyaknya madarat di dalam hal itu. Pertama, agamanya bisa terpengaruh. Baik untuk bekerja ataupun untuk belajar ilmu-ilmu dunia. Dia terpengaruh agamanya, terpengaruh akhlaknya. Hukum asal demikian, tidak boleh. Dan banyak orang yang tadinya Islam, setelah sampai di sana mulai luntur tuh keimanannya. Karena di sana banyak berdebat dengan orang ateis. Dan dia tidak siap untuk menjawab, membantah, akhirnya terpengaruh, terkena syubhat. Akhirnya luntur tuh. Kemudian kehidupan di sana menyulitkan untuk ibadah. Masjid-masjid sulit, jarang gitu ya. Aktivitas padat, pas datang waktu sholat tidak memungkinkan untuk sholat. Apalagi wudhunya juga susah di mana. Kalau di kita kan banyak masjid, satu RW satu masjid. Ngomong adzan kedengaran di mana-mana. Setiap masjid ada WC-nya, ada tempat wudhunya, gampang. Kalau di sana wudhunya di mana? WC-WC-nya beda dengan di kita. Hatta toiletnya pun tidak ada air penyemprot untuk cebok. Karena mereka hanya diulas pakai apa? Tisu. Susah. Akhirnya mengabaikan kewajiban sholat. Sholatnya sekeburuknya di rumah. Dan seterusnya. Apalagi musim dingin. Ketika semua bagian tubuh harus tertutup. Kaos kaki, kaos tangan, kupluk gitu ya. Siga garong we. Pas mau wudhu, airnya super dingin. Seperti air es. Baal. Jangankan kena airnya atau ya. Yang terlihat hanya wajah, yang lain-lainnya tertutup. Ini pipi dicubit teka rasa. Baal. Karena apa? Karena dinginnya cuaca. Wudhu dengan air yang sedingin air kulkas. Dalam cuaca dingin yang ekstrim. Tambah haroream. Akhirnya dia tinggalkan sholat. Dari segi akhlak muamalah juga begitu. Mereka free, bebas. Laki perempuan bahkan di sana. Lebih dianggap wajar kalau seseorang berjalan bersama kawan laki wanita berdua. Itu dianggap wajar. Kalau dua orang laki-laki berjalan berdua dicurigai itu pasangan gay. Kalau umpama kita berjalan sendiri, tersesat, bertanya kemana jalan yang benar, yang dicari itu lawan jenis. Wanita
tolong tunjukkan kemana. Kalau kitanya laki-laki. Kalau kita nanya ke lelaki yang lagi nongkrong di pinggir jalan, kita semperin kemana jalan ke anu. Orang-orang curiga itu lagi transaksi seks. Sejenis gay. Seperti itu. Terpengaruhlah kita. Dari segi akhlak kita terpengaruh dengan kebejatan akhlak mereka. Dari segi ibadah kita bisa menyebabkan lalai dari kewajiban sholat dan yang sejenisnya. Plus dari segi makanan. Karena susahnya memperoleh makanan yang halal. Yang penting kenyang. Lalu berhujah dengan ini mah darurat. Rusaklah agamanya. Itu dari segi agama. Belum dari segi ada penyanyian harta di sana dan memberi keuntungan ekonomi kepada negara kafir. Memberi sumbangan devisa kepada negara kafir. Padahal kita diperintahkan untuk membuat orang kafir di negara kafir mangkal ke kita. Siapa yang mampu membuat mereka mangkal, kita dapat pahala. Sebaliknya siapa yang membuat mereka memiliki untung dan bahagia, bertolak belakang dengan perintah Allah. Lihat firman Allah dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah 123. Ya ayyuhalladzina amanu. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, perangi itu orang-orang yang kafir tersebut yang memerangi kalian. Ingat, yang memerangi kalian, yang tidak memerangi jangan. Terus wal yajidu fikum ghilzah, tumbuhkan rasa mangkal dalam diri mereka kepada kalian. Ghilzah. Dan ketahuilah Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dalam At-Taubah ayat 120-nya Allah menyatakan wala yathi'una mauthi'an yughidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahu bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Tidaklah mereka kaum muslimin menginjakkan kakinya di suatu tempat yang membuat orang kafir marah, dan tidaklah mereka menimbulkan kerugian kepada musuh-musuhnya kecuali Allah catatkan hal itu sebagai amal soleh. Membuat orang kafir musuh Islam mangkal, menimbulkan kerugian kepada negara kafir, itu dianggap amal soleh. Al-Quran itu, surah At-Taubah ayat 120. Maka mafhumul mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya dari hal ini adalah membuat orang kafir senang gembira dan memberi keuntungan ke negeri kafir yang memerangi Islam berarti sebuah dosa yang bertolak belakang dengan apa yang Allah kehendaki. Maka tidak boleh berangkat ke negeri kafir untuk alasan apapun, dan ini menjadi hukum asal. Baik untuk belajar, untuk bekerja, termasuk untuk berobat, termasuk sekedar menjadi turis, sekedar berwisata karena hal-hal tadi. Kecuali kalau terpenuhi 3 syarat, baru boleh berangkat ke negeri kafir bahkan tinggal di sana. Apa 3 syarat yang dimaksud? Pertama, ayyakuna indahu ilmun yadfa'u bihi syubuhat li'anna al-kufar yuriduna an al-muslimina syubahan fi dinihim
wa fi rasulihim, wa fi kitabihim, wa fi akhlaqihim, wa fi kulli syai'in min kulli sya'an min hayatihim. Pertama, orang itu harus memiliki ilmu syar'i yang cukup, yang bisa menolak syubhat-syubhat mereka. Karena orang-orang kafir di sana akan selalu melontarkan syubhat kepada agamanya, tentang rasulnya, tentang kitabnya, tentang akhlaknya, tentang segala yang berkaitan dengan agama. Saya sempat memperoleh pertanyaan dari orang Islam Indonesia yang tinggal di Eropa. Ustaz, saya diajukan pertanyaan dan saya tidak bisa menjawab dan saya ragu. Sekarang saya ingin memperoleh penjelasan dari Ustaz agar saya kuat lagi. Alah, sieun teu bisa ngajawab. Deg-degan, apa pertanyaan? Gini, kalian umat Islam itu menyaksikan Allah dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Kebetulan orang itu kuliah di Fakultas Hukum di negara kafir tersebut. Dalam ilmu hukum, saksi adalah harus melihat kejadian yang disaksikan. Kalau tidak melihat, menyaksikan, itu persaksian palsu dan itu termasuk kejahatan yang bisa dipidanakan. Syahadat kalian bersaksi tentang Allah yang tidak kalian lihat. Mana Allah kalian? Tidak bisa dilihat, didengar, dijangkau dengan panca indera. Tidak bisa dibuktikan. Dalam realita mana Tuhan kalian? Kalian menyaksikan sesuatu yang fiktif. Dalam ilmu hukum itu kesaksian palsu dan kejahatan besar yang bisa dipidana. Gitu tah. Kalau tidak memiliki ilmu untuk membantahnya, termakan oleh syubhat itu. Minimalnya kalau kita tidak terpengaruh, dia semakin yakin bahwa Islam itu salah. Karena fondasi dari Islam 2 kalimat syahadat aja sudah berupa sebuah kepalsuan. Menyaksikan dengan persaksian yang palsu. Mana Tuhan kalian yang kalian saksikan? Tidak kelihatan, tidak bisa dibuktikan. Kan gitunya. Itu karena kebodohan. Sehingga tidak mampu menjawab. Kita jelaskan, yang kita saksikan bukan zat Allah. Tapi yang kita saksikan adalah keesaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Bukan bersaksi melihat Allah. Tapi bersaksi Allah satu-satunya sembahan. Itu yang pertama. Yang kedua, syahadah atau persaksian yang dimaksud adalah persaksian menurut kacamata ilmu akidah, bukan menurut kacamata ilmu hukum sekuler. Walaupun istilahnya sama persaksian, tapi diterapkan di bidang ilmu yang berbeda, maknanya bisa berbeda. Jangankan ilmu yang jauh berbeda, ilmu yang selaras dalam syariat, dalam ilmu-ilmu Islam, ulum Islamiyah. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu fiqih, ada ilmu akidah. Ada satu istilah yang dipakai oleh semua disiplin ilmu tapi maknanya berbeda. Seperti sunnah. Dalam ilmu hadis, sunnah adalah hadis. Sunnah itu adalah kullu ma udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan ataupun ketetapan. Sunnah dalam ilmu hadis maknanya hadis.
Dalam ilmu fikih ada istilah sunnah. Beda maknanya. Sunnah di sana hukum yang tidak wajib. Alladzi yuthabu fa'iluhu wa la yuthamu tarikuhu. Sunnah itu adalah amalan yang pelakunya diberi pahala dan tidak dosa bagi yang meninggalkannya. Beda makna sunnah secara fikih dan secara menurut ilmu hadis. Walaupun istilahnya sama-sama sunnah. Lain lagi dengan ilmu akidah. Sunnah ya syariah. Sunnah itu syariat. Aqidatan wa ibadatan wa muamalatan wa akhlaqan wa sulukan wa adaban. Sunnah menurut ilmu akidah adalah syariat ini secara keseluruhan, baik menyangkut akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, adabnya, itu semua sunnah. Makanya Imam Al-Barbahari menyusun kitab Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah. Apa makna, apa yang dibahas? Akidah. Karena itulah sunnah menurut ilmu akidah. Berkata Ibnu Abbas, as-sunnah ya syariah. Sunnah itu adalah syariat secara keseluruhan. Maka berkata Ibnu Umar, man tarakas sunnah faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sunnah, dia kufur. Sunnah menurut ilmu akidah yaitu syariat. Yang meninggalkan syariat murtad dia. Berbeda kan maknanya? Padahal sama-sama istilahnya sunnah. Padahal masih dalam ilmu Islam. Tapi beda disiplin ilmu, beda fan ilmu. Menurut ilmu fiqih begini, menurut ilmu akidah begini, menurut ilmu hadis begini, dan seterusnya. Sama-sama istilahnya berbeda pemahamannya karena berbeda disiplin ilmu yang membahasnya. Demikian juga syahadah persaksian, syahadah menurut ilmu akidah dengan syahadah menurut ilmu fiqih sudah berbeda. Apalagi persaksian menurut hukum sekuler. Berbeda jauh. Kalau menurut hukum sekuler, persaksian itu adalah menyaksikan apa yang disaksikan. Terlihat oleh mata atau terdengar oleh telinga gitu. Atau tercium oleh hidung begitu. Nah itu baru persaksian. Menurut ilmu hukum. Adapun menurut ilmu akidah. Makna syahadah adalah ikhbarul insan bima ya'lamuhu. Yaitu seseorang menyampaikan apa yang diketahuinya. Baik yang diketahui itu hasil melihat, hasil mendengar, hasil berpikir, hasil mencium. Lalu dia tahu berdasarkan semuanya itu, lalu diberitahukan itu syahadah. Kalau saya umpamanya berkunjung ke kawan, diterima di ruang tamu. Pas duduk di ruang tamu, pelenghir bau simontong. Aduh, simontong Thailand ya, asli. Terus kedengaran di balik dinding atau gordeng ini, istrinya, anaknya ngomong, enak banget mah ya simontong ya. Iya, saya mah satu juga bisa habis sendirian. Kedengaran ceplaknya. Kata ibunya, agehan bapak bisi ngamuk. Ari Ustad kumaha masukan ulah. Saya tahu ada simontong di balik hijab. Apa melihat? Tidak. Merasakan? Tidak. Dari mana tahunya? Dari penciuman, dari pendengaran. Maka saya pulang. Saya bilang ke istri anak saya, tadi di rumah si fulan ada simontong. Aduh. Apa dikasih? Enggak, udah pelit. Lihat? Enggak, udah terhalang hijab. Kok tahu?
mencium baunya dan mendengar obrolannya. Oh, pasti ada si montong. Apa yang saya beritahukan bahwa di rumah si fulan ada si montong itu syahadah. Tidak harus melihat. Pokoknya tahu yakin di sana ada si montong. Nah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Yang kita saksikan dengan syahadat itu apakah zat Allah atau keesaan Allah? Keesaan Allah. Dari mana tahu bahwa Allah itu esa? Dari hasil berfikir. Hasil menelaah Al-Quran dan As-Sunnah. Hasil berfikir tentang alam jagat raya ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan pergantian siang dan ada tanda-tanda. La ayat. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah dan keesaan Allah bagi orang yang berfikir. Nah, yakin bahwa Allah itu pasti ada, harus ada. Dan keberadaan Allah itu sesuatu yang real, logis, dan rasional. Mengingkari adanya Allah itu tidak logis, tidak rasional, tidak realistis. Coba kalau umpamanya saya bilang, gelas ini jeleg ada dengan sendirinya, ternyata tidak ada, ujung-ujung jeleg gue. Tak ada yang membuatnya, tak ada yang membawakannya ke sini, ujung-ujung ada. Weh. Percaya nggak? Nggak mungkin. Tidak realistis, tidak logis, tidak rasional, ujung-ujung ada dengan sendirinya. Ini pasti ada yang membawakan ke sini. Ini pasti ada yang membuat gelas dengan bentuk yang simetris seperti ini, bulatnya bagus ya, bahannya bening seperti ini. Gak mungkin jelek ada, pasti ada yang membuatnya. Kalau ada orang yang ahli ra'yu, selalu menggunakan logika, rasio, akal, dikatakan, ini gelas gak ada yang bikin ini. Langsung jelek ada dengan sih. Percaya gak dia? Mustahil. Bullshit. Nonsense. Omong kosong itu. Gak mungkin ini ada dengan sih. Gak rasional, gak logis, gak realistis. Pastilah ada yang bikin. Ya. Cacakan gelas yang kecil. Bayangkan alam jagat raya yang super besar dan diatur dengan keteraturan yang sempurna, mustahil ada dengan sendirinya dan mustahil tidak ada yang ngurusnya. Rumah umpamanya bagus dibikin, culjen, sebulan 2 bulan, apalagi tahunan dah rusak atunya. Kalau tidak dipelihara, tidak dipelihara, tidak pelihara, tidak dipelihara, hancur itu. Kotor, lembab, terus kasok-kasoknya tidur, bobo, rapuh, rusak beberapa tahun, ya enggak? Tidak rusak puluhan tahun karena dipelihara, dibersihan, disapu, dipel, ya. Kalau tidak, hancur. Bayangkan alam jagat raya kalau nggak ada yang memelihara, nggak ada yang menjaga. Bulan, bintang, bumi, matahari, planet-planet beredar pada orbitnya, tidak pernah menyimpang. Satu menyimpang, tubrukan atau. Dengan kecepatan dan jarak yang sangat sempurna perhitungannya. Bumi dengan matahari aja kalau jaraknya bergeser sedikit saling mendekat, kebakar atau seluruh kehidupan di muka bumi. Sedikit menjauh, beku semua kehidupan di muka bumi. Jarak bumi matahari dengan dan tidak diam kan dua-duanya, cenah. Dua-duanya berputar pada orbitnya. Jaraknya, kecepatannya,
konstan dari sejak ini diciptakan entah berapa juta tahun. Tidak berubah kecuali dengan perubahan yang masih dalam toleransi perubahan yang menyebabkan kehidupan ini tetap berlangsung. Sok menjauh dua-duanya, tek, ya gelap, ya beku atunya, mendekat, atau kebakar. Kalau tidak ada yang ngatur, mustahil ini bisa berjalan dengan keteraturan yang sempurna. Pasti ada yang ngaturnya pasti sesuatu yang dahsyat kemampuan dan kekuasaan. Itu rasional, itu logis, itu realistis. Berdasarkan hal itu maka ateis adalah sesuatu yang tidak logis, tidak rasional, tidak realistis. Yang mengingkari adanya Allah, yang menjelaskan bahwa alam jagat raya ini itu ada dengan sendiri tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang mengatur, ini berjalan alami saja. Ini enggak logis atuh. Mobil oge untuk tadi setiran manya nubruk atuh. Gerolongkeun we ti luhur ka handap. Jalanna berkelok-kelok. Apakah akan mengikuti jalan? Iya kalau Tamiya. Tahu Tamiya? Iya kalau Tamiya tanpa ada supir gerolongkeun mengikuti jalan eta. Ini kan kita bukan Tamiya. Alam jagat raya ini bukan Tamiya. Tamiya juga begitu tadi atur jalurnya oleh orang kan gitu. Nah jadi yang kita saksikan bukan zat Allah tapi keesaan sekaligus kekuasaan Allah. Hasil berpikir, hasil menelaah dua ayat Allah. Ayat kauniyah yang ada di alam ini dan ayat-ayat syariah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Penelaahan tentang hal itu melahirkan keyakinan yang lebih dari sekedar ilmu. Allah ada dan esa. Itu yang kita saksikan. Itu yang dimaksud dengan asyhadu an la ilaha illallah. Jangan memahami konsep syahadat dengan kacamata ilmu hukum sekuler, nyambung atuh. Kan begitunya. Saya sering ungkapkan ada istilah sendok. Terpakai di beberapa jenis pekerjaan, bidang pekerjaan. Dalam hal makan ada sendok untuk makan. Dalam hal pertukangan untuk nembok ada sendok tembok. Dalam hal perbengkelan ada sendok ban, fungsinya nyungkil ban. Dalam bidang persepatuan ada sendok sepatu, fungsinya untuk memasukkan kaki ke sepatu. Sama-sama sendok. Fungsinya beda, bahannya berbeda, ukurannya berbeda, segalanya berbeda, istilahnya sama sendok. Kalau tukang dan laden lagi istirahat, makan dulu, kata si tukang, ambilin sendok. Kuladen di asongan sendok tembok. Ngambek mual. Ngambek. Sendok jangah wahap lain ya. Gitu. Istilah sama, pengertian berbeda. Maka fahami setiap istilah berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing, termasuk asy-syahadah tadi. Ya. Jadi yang pertama wajib memiliki ilmu yang mampu menolak syubhat dan mampu juga untuk mengantisipasi banyak hal yang berkaitan dengan aspek fikih. Seperti bagaimana sholatnya, bagaimana saumnya, bagaimana ketentuan untuk tayamum, bagaimana mengusap khuf dalam kondisi yang tidak biasa seperti di negara kita.
Bagaimana kan ada satu negara kalau musim panas, bulan Ramadan, itu sholat subuh jam 2, maghrib itu jam 10. Malamnya cuma 4 jam. Bagaimana saumnya? Bagaimana juga antara isya sampai subuh kan ada tarawehnya. Cuma 4 jam, ngong jam 10 malam. Tapi di sana masih maghrib. Pas baru terbenam matahari, buka sholat maghrib. Beres sholat maghrib ngong isya. Beres isya taraweh. Beres taraweh langsung sahur, langsung subuh. Kadang-kadang tarawehnya juga ngebut, saumnya ngebut, sudah azan subuh lagi kan gitunya. Itu diantisipasi oleh ilmu fiqih. Dan bahkan ada satu negara antara siang dan malam itu kadang 6 bulan siang, 6 bulan malam. Setahun itu sehari semalam. Kumaha saum nata. 6 bulan saum atau mautnya. Sholatnya kumaha. Kadang-kadang ada matahari itu terlihat tenggelam 10 menit. Muncul lagi 10 menit. Tenggelam lagi 10 menit. Kumaha sholatna, kumaha saumna, coba. Perlu ilmu secara fiqh untuk mengantisipasi masalah itu. Jadi inilah syarat yang pertama, memiliki ilmu yang cukup. Untuk menolak syubhat dan untuk memiliki solusi jalan keluar dari masalah yang berkaitan aspek fiqh, termasuk aspek muamalah, termasuk aspek-aspek yang tidak bisa kita berlepas diri dari hal itu. Bagaimana makanan sesembelihan mereka, bagaimana kalau masakan sayur tapi dicampur dengan minuman yang pakai alkohol kan ada. Kalau di Jepang itu masak sayur juga pakai sake. Dan sake mengandung apa? Alkohol. Kemudian bagaimana juga umpamanya hukumnya makan sayur tapi piringnya dipakai bekas babi, bekas makanan yang haram. Itu semua perlu pengetahuan fikih. Inilah yang pertama, memiliki ilmu yang mencukupi. Kedua, memiliki iman yang cukup. Iman yang menyebabkan kita mampu istiqamah, tidak terpengaruh oleh kebejatan akhlak yang menyenangkan. Ini tahu bejat akhlak tapi menyenangkan, seperti free sex. Seperti pergaulan laki dan perempuan di sana kan nggak ada batasnya. Asal suka sama suka, gapruk we geus siga hayam. Kita tahu itu haram, tidak boleh. Tapi apakah kita mampu menjaga diri? Sangat bergantung pada iman kita. Susah menemukan makanan yang halal, ada tapi rada riweuh nu aya we gitunya. Kalau imannya enggak kuat, bisa-bisa asal makanan, asal kenyang, asal enak, enggak peduli halal dan haram. Tanpa memiliki keimanan yang kuat, kita bisa mengorbankan agama kita demi kepentingan dunia. Belum ada transaksi-transaksi muamalah yang haram secara syar'i. Kita tahu ini keharamannya, tapi kumaha deui atuh. Nah, yang penting gampang lah. Akhirnya kita terjerumus. Makanya syarat yang kedua, memiliki iman yang cukup. Kalau ilmu kurang, iman kurang, jangan ke sana lah. Bisa tergadaikan agama kita. Inilah syarat yang kedua. Syarat ketiga adalah ayyakuna muhtajan ila dzalik. Ada keperluan yang memang mendesak, yang harus ditunaikan hanya di negeri kafir. Seperti umpamanya kita sakit, ada rumah sakit tapi di negeri kafir yang mampu menangani penyakit ini, silakan ke sana. Di negeri Islam tidak ada.
Ada tapi kualitasnya aduh gitunya. Mungkin kasar-kasar, tidak profesional. Sehingga kita tuh diobati, menderita, sembuh sih tapi gogorowokan. Saya ada pengalaman buruk tapi gak akan diceritakan lah. Bisisieun. Jadi ada kepentingan yang mendesak seperti berobat atau memang dinas pekerjaan. Ada kita kerja di sebuah kantor, ditugaskan ke negeri kafir. It's okay. Hanya sementara, beberapa hari, minggu atau bulan. Atau belajar ilmu yang tidak ada di negeri Islam. Dan ilmu itu sangat dibutuhkan untuk umat. Tak sembarang orang bisa ke sana untuk belajar ilmu itu kecuali kita. Boleh ya? Kepentingan yang mendesak. Atau untuk dakwah. Ada beberapa ustadz dari Indonesia diundang dakwah di negara-negara kafir. Ada kepentingan untuk melindungi, membentengi akidah umat Islam di sana agar tidak terpengaruh syubhat di negara tersebut. Maka iya boleh. Inilah 3 syarat dibolehkannya seseorang pergi ke negeri kafir atau bahkan tinggal sementara di negeri kafir tersebut. Adapun kalau salah satu di antara 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka pergi ke sana haram, tinggal di negeri sana haram. Karena berisiko. Akidahnya akan luntur, imannya akan terhapus, bisa murtad, bisa terpengaruh, atau kalau tidak murtad, akhlaknya sebejat mereka, tidak lagi peduli terhadap halal dan haram, akibatnya dia sangat jauh dari Islam. Yang lebih konyol adalah pulang dari sana jadi anti kepada Islam dan kaum muslimin. Ada yang begitu? Banyak. Inilah hukum pergi dan tinggal ke negeri kafir. Dan ini masih dalam pembahasan hijrah tempat. Inilah jenis hijrah yang pertama, yaitu hijrah tempat. Al-qismu tsani, sekarang jenis hijrah yang kedua, yaitu hijratul amal, hijrah amalan. Ini sebenarnya yang menjadi dasar bagi seluruh hukum hijrah. Karena amalan ini. Apa yang dimaksud dengan hijrah amalan? Maksud dari hijrah amalan adalah pertemuan yang akan datang kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya. Cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ustaz, maaf saya mau tanya, bagaimana kalau kita sudah hijrah akan tapi lingkungan di sekitar kita masih bertolak belakang dan beda faham? Katakanlah keluarga sendiri atau orang tua. Baik, barakallahu. Kembali kepada yang tadi. Kalau kita bisa bertahan di sana, tetap istiqamah di atas Quran Sunnah dan bisa mempengaruhi, mengajak mereka kepada Quran Sunnah, lakukan. Ini jihad. Jihad tanpa peperangan adalah istiqamah di atas kebenaran dan mendakwahkan kebenaran ini kepada orang lain, kepada keluarga, orang tua dan seterusnya. Tapi kalau keberadaan kita di sana lebih banyak madarat, kita terpengaruh, atau kita istiqamah tapi lebih banyak ributnya dan menimbulkan madarat yang lebih besar, silakan pindah. Sekalipun kita harus ngontrak sepetak kamar umpamanya, nggak masalah. Yang penting agama kita terselamatkan, hubungan kita dengan keluarga tetap baik. Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana jika hijrah karena seseorang, namun ketika di tengah jalan niatnya diperbaiki, apakah hijrahnya diterima? Iya. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama. Termasuk salah satu bentuk hijrah adalah belajar ilmu. Belajar ilmu itu untuk berpindah dari kondisi buruk kepada yang lebih baik. Dari bodoh kepada alim. Dari maksiat kepada taat. Dari bid'ah kepada sunnah. Itu karena ilmu. Para ulama zaman dahulu banyak meniatkan belajar ilmu untuk dunia. Seperti perkataan Imam Al-Baihaqi, talabnal ilma li ghairillah fa'aba illa ayyakuna lillah. Kami dulu pernah mencari ilmu bukan karena Allah. Tapi kemudian ilmu menuntun kami untuk memperbaiki niat karena Allah. Lalu kami perbaiki dan kami berhasil. Yang dimaksud dengan menuntut ilmu bukan karena Allah, karena ingin dikenal, diagungkan, dihormati oleh manusia dengan keilmuannya. Dan itu keliru. Tapi di tengah perjalanan, ilmu yang dia pelajari menuntun dia untuk ikhlas. Bab yang awal dibahas dalam belajar ilmu adalah bab ikhlas. Oh, wajib ilmu itu dituntut secara ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas karena Allah untuk dunia, untuk pujian orang, untuk popularitas, ancamannya neraka. Akhirnya dirubah niatnya. Akhirnya menjadi ikhlas dan tulus, akhirnya berhasil. Itu banyak dialami oleh para ulama. Ya, jadi iya, awalnya hijrahnya karena orang, karena dunia, tapi setelah hijrah maka ilmu yang dia pelajari dalam proses hijrah menuntun dia untuk ikhlas, maka berubah menjadi ikhlas. Bagus ya. Semua orang mengalami tahapan itu. Jadi tidak mungkin begitu hijrah jadi soleh, jadi semua lurus, nggak mungkin. Ada proses, ada tahapan, ada jenjang. Nggak mungkin orang begitu belajar sehari dua hari jadi ulama, nggak mungkin. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan, innal burghuth fi baladina satastanshir. Innal burghuth fi baladina satastanshir. Itu berulang-ulang kali beliau katakan. Dan itu disampaikan oleh murid-murid Syekh Ali Hasan Al-Athari. Saya sering dengar beliau mengatakan begitu. Innal burghuth itu anak-anak burung di negeri kita kelak akan berubah menjadi burung besar, burung Raja Wali. Maknanya orang yang tadinya talibul ilm, penuntut ilmu, kalau dia konsisten, ulet, tekun dengan belajar akan berubah menjadi ulama besar. Sebagaimana pertumbuhan burung, anak burung yang kecil, terus tumbuh besar-besar dewasa dan kelak akan menjadi raja angkasa. Menjadi burung Raja Wali yang besar. Begitulah proses ya. Apakah sebaiknya seorang istri atau wanita dalam melaksanakan sholat lebih baik di masjid atau di kamar? Hukum asal di kamarnya, di rumahnya. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian larang para wanita untuk ke masjid. Kalau mau ke masjid bolehkan saja. Jangan dilarang. Tapi rumah-rumah mereka jauh lebih baik bagi mereka. Makna lebih baik adalah aktsaruha ajro. Lebih banyak pahalanya. Kalau wanita itu sholat berjamaah di masjid bersama imam, dia dapat pahala 27 derajat. Tapi kalau dia sholat sendiri di rumahnya, pahalanya lebih besar lagi daripada itu. Sebaliknya dari laki-laki, kalau dia sholat sendirian, dia dapat 1 pahala dan dosa karena meninggalkan kewajiban berjamaah. Tapi kalau dia ke masjid, dia dapat 27 pahala. Apakah kalau di masjid dosa? Enggak.
Kalau menunaikan sholat berjamaahnya tidak dosa. Mungkin dosanya dari aspek lain. Tidak khusyuk, ya itu dosa. Tidak ikhlas, ya itu dosa. Tidak mutaba'ah, ya itu mungkin saja dosa. Tapi kewajiban menunaikan berjamaah di awal waktu dengan imam itu sudah terlaksana. Dari aspek itu tidak dosa. Soalnya salah satu ustadz di pengajian, beliau mengatakan kalau wanita mengerjakan sholat dalam kamar sendirian tidak ada pahalanya. Palawora ya ustadz. Lebih baik di masjid. Gak paham hadis apa dia? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. La tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahun. Sholat sendirian di kamar cuma dapat satu pahala, itu pun kalau benar baca Fatihahnya. Itu untuk laki-laki, untuk perempuan mah enggak. Sedangkan di masjid 27 derajat. Jadi hadis itu untuk laki-laki. Sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah di masjid lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Itu untuk laki-laki. Adapun untuk wanita, wa buyutuhunna khairul lahun. Rumah mereka lebih baik daripada di masjid. Ya, itu ada hadis khusus. Ustaz tadi mengambil hadis untuk laki-laki diterapkan secara umum untuk wanita juga. Hadis khusus tentang wanita tidak digubris. Jadi untuk wanita lebih baik di rumahnya. Bagaimana hukumnya dosa apa tidak? Orang tua saya sudah lansia. Dan sekarang saya akhwat sebagai anak yang mencari nafkah dengan berdagang, bertemu ikhwan yang bukan muhrim. Bukan muhrim, mahram. Beda gitu, beda tuh. Muhrim aku I, mahram aku A. Maknanya beda-beda. Muhrim orang yang sedang ihram, sedang umroh atau haji setelah melewati miqat meniatkan mau umroh, itu ihram. Pekerjaannya ihram, orangnya disebut muhrim. Disebutnya isim fa'il. Ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun. Muhrim itu isim fa'il dari ihram. Pekerjaannya ihram. Kalau mahram maknanya yang haram dinikah. Bisa tempat, bisa waktu. Tempat maknanya di sini. Mahram adalah yang haram dinikah. Ini isim maf'ul ya. Jadi orang yang haram dinikah, mahram namanya. Siapa? Ibu sendiri, adik sendiri, kakak sendiri, atau bibi atau keponakan itu mahram haram. Jadi mungkin maksudnya mahram. Dosakah saya berdagang banyak bertemu dengan ikhwan yang bukan mahram? Ngaji juga bertemu gak dengan ikhwan yang bukan mahram? Bertemu. Haram gak? Kalau hanya bertemunya saja tidak haram. Apakah ada gak wanita yang datang kepada Nabi SAW lalu ngobrol, bertanya sesuatu dan oleh beliau dijawab? Ada? Ada banyak. Dan Nabi tidak mengerti, bukan mahram, sana. Kalau mau nanya WA aja. Nggak ada WA zaman itu. Dilayani, ditanya. Ditanya dan dilayani, dijawab. Ya. Bertemu boleh. Asal pertama jangan berkholwat, jangan berdua-dua. Kedua isi obrolannya, jangan genit. Jangan menimbulkan fitnah yang wajar. Perkataan Allah wa qulna qawlan ma'rufa, katakan olehmu perkataan yang baik. Ini kepada wanita untuk berkata kepada laki dengan cara yang baik, isi perkataan yang baik. Hanya sekedar bertemu boleh. Ahwat dagang yang beli ikhwan,
boleh asal jaga mata. Kalau perlu pakai kacamata kuda. Jangan memandang, ya. Jadi ketika milih barang, mata mah terus ke wajah ahwatnya. Ahwat begitu lagi, terus saling senyum. Dah tuh padu mata teh sebulan nggak lupa-lupanya, kebayang-bayang senyum nate manis geuning gitu tuh. Itu yang nggak boleh. Ini ahwat berapa? 1.000. Mahal amat. 10.000 mahal amat. 15.000 banyak. Sok atuh. Silakan. Mahugi. Jadi hanya bertemu tidak apa-apa. Yang nggak boleh hanya berdua-dua atau saling bertatapan atau berbicara yang menimbulkan fitnah, genit dan yang sejenisnya. Lebih baik akhwat ini segera nikah aja ya. Silakan daftar. Ada ikhwan yang minat daftar. Kenapa orang selalu overthinking? Orang yang mana? Saya enggak. Berpikir berlebihan. Capek banget jadi orang yang gampang overthinking. Kok tahu? Berarti dia tuh. Dan panikan. Gimana caranya agar kita bisa terhindar dari kedua? Gampang. Jangan panikan, jangan overthinking. Itu saja caranya. Maka dia tidak akan overthinking lagi dan tidak akan panikan lagi. Gampangnya ya jawabnya. Sebab dia tidak bertanya bagaimana caranya agar tidak overthinking dan agar tidak panikan. Oh ya kata, gimana caranya agar kita tidak bisa menghindar dari kedua hal itu. Hindarkan saja, jangan overthinking, jangan panikan, sudah. Kumaha carana itu harus detail. Yang dimaksud overthinking itu dalam hal apa? Panikan itu dalam kondisi apa ya? Nanti fokus aspek itu yang diobatinya, diberikan penjelasan. Bagaimana hukumnya bekerja dengan orang kafir dan kita totalitas dalam pekerjaan kita untuk keuntungan mereka. Orang kafir yang perilakunya baik. Tidak terlarang bermuamalah dengan orang kafir yang tidak memerangi kita, tidak mengusir kita, dan tidak membantu orang lain dalam mengusir kita. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil, berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Muamalah boleh, pinjam meminjam, hadiah menghadiahi, berjual beli, bergadai menggadai selama tidak ada unsur bunga. Nabi SAW suka saling menghadiahi dengan orang Yahudi. Pinjam meminjam, gadai menggadai, malah ketika beliau wafat baju besinya dalam keadaan tergadai. Ke siapa? Ke orang Yahudi. Kenapa Nabi SAW tidak memilih digadaikan ke sahabat? Gak akan ada sahabat yang mau, wah ya kalau engkau butuh uang, gak perlu gadai ya. Dikasih waktunya. Makanya Nabi SAW tidak mau menerima perlakuan yang seperti itu meningkat Yahudi. Yahudi mah gak akan bawel. Tapi intinya muamalah gadai menggadai dengan orang kafir tanpa bunga boleh. Jual beli dengan orang kafir dengan transaksi yang halal boleh dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, jadi selama orang kafir tersebut tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, atau tidak membantu orang lain untuk mengusir kita, maka boleh bermuamalah selama muamalahnya tidak mengandung unsur pelanggaran. Baik kita menjadi anak buah mereka atau mereka yang menjadi anak buah kita. Boleh. Umpamanya kita jadi karyawan, mereka jadi bosnya.
Selama jadi karyawan, kebebasan beragama tidak terganggu. Pada waktunya sholat kita dibolehkan sholat. Pada waktu Jumatan kita dibolehkan Jumatan. Pada waktu saum kita boleh saum. Dan seterusnya, enggak ada hambatan, boleh. Selama agama kita tidak terpengaruhi. Sudah cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.